Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran hutan, terdapat sebuah kisah yang jarang sekali dibicarakan. Masyarakatnya mengenalnya sebagai tempat yang tenang. Namun di balik kedamaian itu tersembunyi sebuah cerita kelam yang menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang mendengarnya. Cerita ini dimulai pada malam yang tak terlupakan. Malam ketika seseorang pertama kali menemukan kode kematian. Pada suatu malam, di sebuah kafe yang terletak di pusat kota, seorang pria bernama Arif sedang menikmati secangkir kopi sambil memandangi layar ponselnya. Arif adalah seorang penulis lepas yang sering bepergian ke berbagai kota untuk mencari inspirasi. Namun, pada malam itu, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika sedang memeriksa emailnya, sebuah pesan masuk dengan subjek yang cukup mencurigakan, kode kematian. Dia membuka pesan itu dengan rasa penasaran yang menggebu. Tertulis di dalamnya hanya satu kalimat. Jika kamu menerima ini, kamu harus mencari tahu arti dari kode ini. Hanya mereka yang lulus ujian yang akan hidup. Jika tidak, kematian akan datang. Terlalu aneh untuk dianggap serius, pikir Arif. Ia mengira itu hanya pesan dari seorang penggemar yang iseng, atau mungkin seseorang yang sedang bermain-main dengannya. Namun, saat dia menekan balasan dan menulis, apa maksudnya? Sebuah notifikasi aneh muncul di layar ponselnya. Ponselnya tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Arif mencoba menyalakannya kembali, namun layar tetap hitam. Dia merasa ada yang aneh, tapi masih mengabaikan perasaan itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk pergi tidur. Namun, saat tengah malam, Arif terbangun dengan perasaan cemas yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, dan dia melihat layar ponsel yang sebelumnya mati. Ada pesan baru yang muncul dengan sebuah kode angka yang tertulis jelas di dalamnya. 19-7-23-12-6. Bingung dan sedikit takut, Arif memutuskan untuk mencari tahu apa arti dari kode tersebut. Ia memulai pencariannya di internet, mengetikkan deretan angka itu satu persatu. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada informasi yang relevan, dan perasaan takut semakin menggigit. Tidak ada seorang pun yang tahu apa artinya. Ia mencoba menelusuri berbagai forum, tapi seakan tidak ada yang pernah mendengar tentang kode ini. Saat Arif mulai menyerah dan merasa bahwa itu mungkin hanya kebetulan, sebuah suara terdengar dari luar jendela kamarnya, mengejutkannya. Seperti bisikan angin, suara itu terdengar begitu jelas, seolah berusaha memberinya peringatan. Jangan berhenti. Temukan arti kode itu. Arif terperanjat. Tanpa sadar, tangannya mulai gemetar. Ada sesuatu yang buruk sedang mengintai, dan ia merasa terjebak di dalamnya. Kode itu, pesan misterius yang datang entah dari mana, tampak seperti ujian yang harus dilaluinya. Namun, ujian apa ini? Dan apa yang akan terjadi jika ia gagal memecahkannya? Keesokan harinya, Arif pergi ke toko buku di pusat kota. Dia ingin mencari buku-buku yang bisa membantu menjelaskan makna kode itu. Sambil berjalan, dia merasa matanya tertuju pada banyak orang yang tampak biasa saja. Namun entah mengapa, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Sesampainya di toko buku, ia langsung menuju rak-rak buku yang membahas berbagai topik tentang kode, simbol, dan misteri. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya matanya tertuju pada sebuah buku tua yang tampaknya cukup relevan dengan pencariannya. Buku itu berjudul Simbol, Kode, dan Rahasia Tertua di Dunia. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Di dalam buku itu, ada banyak teori tentang berbagai jenis kode yang digunakan dalam sejarah. Namun, tidak ada yang menjelaskan secara langsung tentang kode yang dia terima. Ia semakin frustasi. Lalu, pada halaman 43, matanya tertuju pada satu bagian yang menarik, kode kematian. Ternyata, kode tersebut adalah bagian dari sebuah ritual kuno yang telah lama terlupakan. Sebuah ujian yang akan membawa para penerimanya ke dalam dunia yang tidak bisa dijelaskan.
Ritual ini berasal dari zaman kuno, di mana mereka yang terpilih untuk menerima kode ini harus memecahkan teka-teki yang rumit, dan jika mereka gagal, mereka akan jatuh dalam kematian tragis. Jadi ini benar, pikir Arif dengan rasa takut yang menguasai dirinya. Kode itu bukanlah kebetulan. Kode kematian adalah ujian yang menakutkan, dan hanya sedikit orang yang berhasil lulus dari ujian tersebut. Arif merasa ada hal yang lebih besar yang sedang menunggunya. Namun, di saat itulah ia merasa sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat tengah membaca buku itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini, pesan yang muncul bukan lagi berupa teks, melainkan sebuah gambar gelap dengan sebuah kalimat yang menakutkan. Teka-teki pertama sudah dimulai. Waktumu terbatas. Perasaan Arif semakin mencekam. Dia harus menemukan arti kode itu, dan dia harus melakukannya segera sebelum waktu habis. Jika tidak, ia tahu bahwa kematian akan menghampirinya. Saat ia memutuskan untuk melangkah keluar dari toko buku, ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Seseorang mengikutinya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dan meskipun ia berusaha untuk tidak menghiraukannya, perasaan gelisah itu semakin besar. Sesuatu yang sangat buruk sedang menunggunya. Sekarang, Arif tidak hanya harus memecahkan kode kematian, tetapi juga bertahan hidup untuk melihat hari esok. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Arif pulang ke rumah dengan langkah yang ragu. Setiap suara yang terdengar di jalanan seolah mengingatkannya akan ancaman yang menghantuinya. Pikiran tentang kode itu terus berputar-putar di kepalanya. Teka-teki pertama sudah dimulai. Waktumu terbatas. Kalimat itu terus menghantui pikirannya. Waktu yang terbatas. Seakan segala sesuatunya berjalan cepat, tetapi Arif merasa terperangkap dalam suatu ruang yang tak bisa dimengerti. Setibanya di rumah, ia membuka kembali buku tua yang ia beli di toko buku. Ia berusaha menghubungkan setiap informasi yang ada di dalamnya. Mencari petunjuk lebih lanjut. Ia membaca dengan seksama bagian-bagian yang menjelaskan tentang simbol-simbol kuno, kode-kode tersembunyi dalam sejarah, tetapi tidak ada satupun yang dapat memberikan jawaban pasti tentang apa yang dimaksud dengan kode kematian. Setelah berjam-jam membaca, mata Arif mulai terasa lelah. Namun, sebelum ia memutuskan untuk tidur, ponselnya kembali berdering. Sebuah pesan baru masuk, namun kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Tidak ada lagi teks yang tertulis. Hanya ada sebuah gambar. Gambar itu menunjukkan sebuah jam pasir yang hampir habis, dengan pasir yang tinggal sedikit di bagian atasnya. Di bawah gambar itu, ada satu kalimat lagi, kamu harus memilih, lanjutkan atau berhenti. Arif memandang gambar itu dengan takut, merasa semakin terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada dirinya. Pilihannya terasa sangat berat. Apa yang terjadi jika ia memilih untuk berhenti? Apakah itu berarti kematiannya akan datang lebih cepat? Dan jika ia memilih untuk melanjutkan, apa yang harus ia lakukan untuk memecahkan teka-teki ini? Arif merasa terpojok. Tidak ada pilihan lain selain melanjutkan. Ia harus tahu arti dari kode itu. Ia harus menemukan petunjuk lebih lanjut, apapun risikonya. Namun, rasa takut semakin besar. Setiap detik terasa seperti sebuah beban yang semakin mengikatnya. Jam di dinding terus berdetak, dan dengan setiap detik yang berlalu, ia merasakan waktu yang semakin mendekatkan dirinya pada sesuatu yang tak diketahui. Ponselnya berdering sekali lagi. Kali ini, ada pesan baru yang lebih panjang. Ingat, Arif, setiap pilihanmu akan membawa konsekuensi. Mereka yang gagal akan mati dengan cara yang paling tragis. Mereka yang berhasil akan mendapatkan kebebasan, tetapi tak ada yang pernah benar-benar bebas. Kamu akan tahu lebih banyak, tetapi apakah kamu siap untuk tahu? Pesan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Arif dengan rasa takut yang tak terlukiskan. Apa maksud dari kata-kata itu? Siapa yang mengirimkannya? Dan bagaimana caranya ia bisa melanjutkan ujian ini tanpa terjerumus dalam maut? Hari berikutnya, Arif mengunjungi teman lamanya, Dimas, yang dikenal sebagai seorang ahli dalam teka-teki dan simbol-simbol kuno. Dimas adalah seorang akademisi yang mengajar di universitas lokal,
dengan fokus penelitian tentang sejarah dan misteri-misteri besar yang telah dilupakan oleh zaman. Arif berharap Dimas bisa memberikan jawaban yang selama ini ia cari. "Dim," kata Arif saat mereka bertemu di kafe yang biasa mereka kunjungi. "Aku butuh bantuanmu. Aku menerima sebuah kode kematian, dan aku harus memecahkannya. Kalau aku gagal, aku akan mati." Dimas menatapnya dengan serius, seakan sudah menduga bahwa suatu saat Arif akan terjerat dalam misteri seperti ini. "Kode kematian?" tanya Dimas. "Itu bukan hal yang bisa dianggap enteng, Arif. Ada banyak legenda dan cerita tentang hal itu. Tapi tak ada yang tahu pasti, karena mereka yang mengalaminya biasanya tak pernah kembali untuk menceritakannya." Arif mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan gambar jam pasir yang ia terima semalam. "Lihat, aku mendapatkan pesan ini. Apa yang bisa kamu katakan tentang ini?" Dimas memeriksa gambar itu dengan teliti. Ini adalah simbol yang sering digunakan dalam berbagai budaya kuno. Jam pasir ini seringkali melambangkan waktu yang terbatas, akhir dari sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pesan yang berbunyi, "Lanjutkan atau berhenti," adalah ujian yang akan menentukan nasibmu. Tetapi masalahnya, Arif, tidak ada yang tahu bagaimana cara melewati ujian ini. Bahkan aku pun tidak. Arif merasa semakin tertekan. "Tapi aku tidak punya pilihan, Dim. Pesan-pesan ini terus datang. Aku harus tahu apa yang ada di balik kode ini. Aku harus melanjutkan." Dimas mendesah dan menatap Arif dengan penuh perhatian. "Baiklah. Jika kamu yakin akan melanjutkan, aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Tapi ingat, ini bukan permainan. Setiap langkahmu harus hati-hati." Mereka berdua duduk dan berbicara lebih lama tentang berbagai simbol dan kode yang mungkin berhubungan dengan ujian itu. Dimas mengungkapkan beberapa teori yang berhubungan dengan angka yang ada dalam kode yang diterima Arif. Namun semuanya masih samar. Mereka menemukan bahwa setiap angka mungkin berhubungan dengan huruf dalam alfabet. "Cobalah untuk menghubungkannya," katanya. Arif mencatatnya dengan cepat, dan begitu mereka selesai berbicara, ia merasa sedikit lebih tenang. Namun, rasa cemas itu masih menghantuinya. Malam ini, ia harus mencoba memecahkan kode itu. Setelah kembali ke rumah, Arif duduk di depan mejanya dan mulai menyusun angka-angka tersebut ke dalam bentuk huruf sesuai dengan teori yang Dimas beri. 19, 7, 23, 12, 6. Jika angka-angka itu diubah menjadi huruf, mereka membentuk kata SWXLF. Ini jelas tidak membentuk kata yang masuk akal. Namun, perasaan Arif mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Lalu, ponselnya berdering lagi. Kali ini, hanya satu pesan yang muncul. "Apakah kamu siap untuk menghadapi ujian yang lebih sulit?" Pesan itu datang dengan cepat, seolah mengingatkan Arif bahwa waktu semakin sempit. Arif merasa ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan ia hadapi jika ia gagal memecahkan kode ini? Semua ini terasa semakin menakutkan dan tidak bisa dipahami. Malam semakin larut, dan Arif merasa terjebak dalam sebuah lingkaran ketakutan yang tak terhindarkan. Kode yang terus mengganggunya semakin membingungkan. Dia merasa bahwa setiap detik yang berlalu membuatnya semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa diprediksi. Pikiran tentang kematian yang menunggu jika ia gagal memecahkan kode itu terus menghantui setiap langkahnya. Ponselnya berdering lagi. Kali ini ada pesan yang datang begitu mendalam dan misterius, seakan mengintip dari dunia lain. Pesan tersebut singkat namun penuh makna. "Saat fajar menyingsing, keputusanmu akan diambil. Jangan berpikir untuk mundur. Kematian akan mengejarmu." Arif merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Perasaan terperangkap semakin kuat. Apa yang dimaksud dengan keputusan? Apa yang akan terjadi saat fajar menyingsing? Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dengan ketegangan ini. Waktu berjalan cepat, dan malam terasa semakin gelap. Arif tahu bahwa dia harus segera bertindak, menemukan jawaban yang menghubungkan semua petunjuk yang ada. Seiring berjalannya waktu, Arif kembali memeriksa angka-angka yang muncul dalam kode itu.
19,7,23,12,6. Setiap huruf yang diterjemahkan dalam urutan tersebut tidak memberikan hasil yang jelas. Namun, ada sesuatu yang mendalam di dalam dirinya yang merasa bahwa dia telah melewatkan petunjuk yang sangat penting. Dengan ketakutan yang menguasai dirinya, Arif kembali membuka buku tua yang ia beli beberapa hari yang lalu. Kali ini, ia membuka halaman yang membahas tentang simbol-simbol dalam ritual kuno. Seperti sudah tertulis takdirnya, sebuah kalimat menarik perhatian Arif. Beberapa kode kuno terdiri dari pola yang tak terlihat oleh mata biasa. Mereka hanya bisa ditemukan oleh mereka yang siap menghadapi kenyataan pahit. Ini adalah petunjuk pertama yang terasa mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Ada pola tersembunyi yang harus ditemukan. Tetapi apa itu? Arif mulai berpikir dengan lebih tenang. Ia mengingat kembali gambar jam pasir yang ia terima sebelumnya. Pasir yang hampir habis, waktu yang terbatas. Apakah ini simbol dari suatu batasan waktu yang tak terelakkan? Arif memutuskan untuk menelusuri semua tempat yang mungkin menyimpan jawaban. Ia pergi ke tempat-tempat yang berhubungan dengan sejarah kuno, simbol, dan kode-kode tersembunyi. Pencariannya membawanya ke sebuah museum tua di pinggiran kota. Di sana, dia bertemu dengan seorang penjaga museum yang sudah lanjut usia. Penjaga itu tampak tahu lebih banyak daripada yang Arif harapkan. "Kenapa kamu mencari hal-hal seperti ini, Nak?" tanya penjaga museum dengan suara serak, namun matanya tajam. Arif menjelaskan semuanya, mulai dari pesan yang diterima hingga kode-kode yang menghantui langkahnya. Penjaga itu mendengarkan dengan serius, lalu berkata perlahan, "Kamu sudah memulai perjalanan yang sangat berbahaya. Kode kematian bukan sekadar permainan. Itu adalah ujian terakhir bagi jiwa-jiwa yang terpilih." Arif terdiam. "Apa maksudmu dengan ujian terakhir?" Penjaga itu menatap Arif dengan pandangan yang kosong, seperti merenungkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa dimengerti oleh orang biasa. Kode kematian adalah ujian untuk mereka yang ingin mencapai pengetahuan tak terbatas. Namun, pengetahuan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Mereka yang gagal akan berakhir dengan cara yang sangat tragis. Tetapi mereka yang berhasil, mereka akan melihat dunia dalam cahaya yang berbeda. Arif merasa terhanyut dalam kata-kata penjaga itu. Apa artinya? Apa yang harus dilakukan agar bisa berhasil? Apa yang harus dilalui untuk keluar dari ujian ini hidup-hidup? Penjaga itu menghela napas dan melanjutkan, "Ada sebuah buku yang menyimpan kunci untuk memecahkan kode itu. Buku ini tersembunyi di dalam labirin pemikiran kuno, tetapi hanya mereka yang memiliki keberanian untuk menapaki jalan berbahaya yang akan menemukannya. Kode-kode itu mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Tetapi hati-hati, Nak. Jika kamu salah langkah, kamu tidak akan kembali." Arif merasa ada perasaan yang kuat merasuk dalam dirinya. Rasa ingin tahu yang menggelora. "Di mana aku bisa menemukan buku itu?" Penjaga itu memberikan petunjuk singkat. "Di tempat yang paling tidak terduga. Keberanianmu adalah kunci utamanya." Dengan petunjuk tersebut, Arif keluar dari museum dengan tekad baru. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tetapi satu hal yang pasti, ia harus memecahkan kode ini, tidak peduli dengan konsekuensinya. Setibanya di rumah, Arif kembali mencoba untuk memahami kode tersebut. Kali ini, ia memutuskan untuk menulis angka-angka itu secara berulang-ulang di atas kertas. 19,7,23,12,6. Apa arti dari semua ini? Ia merasakan bahwa mungkin ada hubungan antara angka-angka ini dan tempat-tempat yang ia kunjungi. Kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Ia memutuskan untuk mengeksplorasi kota dengan lebih teliti, mengunjungi berbagai tempat yang mungkin memiliki kaitan dengan simbol kuno, atau petunjuk-petunjuk tersembunyi. Arif merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin membawa dirinya lebih dekat pada jawaban yang dia cari, tetapi juga semakin mendekatkannya pada bahaya yang mengintai di setiap sudut. Pagi berikutnya, Arif melangkah keluar dari rumahnya dengan penuh keyakinan. Kali ini, dia tidak hanya sedang mencari jawaban, tetapi dia juga sedang mencari cara untuk bertahan hidup. Sebab, jika ia gagal, kematian akan datang menghampirinya. Begitu jelas dan pasti. Arif tidak tahu seberapa jauh dia bisa bertahan,
Tetapi ia tahu bahwa satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah untuk terus maju, tidak peduli apa yang harus ia hadapi. Di tengah perjalanan, Arif merasa seperti ada yang mengikutinya. Ketika ia menoleh, hanya ada jalanan kosong, tetapi perasaan itu tetap ada, menggelayuti setiap langkahnya. Apa yang sedang menunggunya? Apa yang harus ia temui di akhir ujian ini? Semua itu semakin misterius dan menakutkan. Namun satu hal yang pasti, Arif tidak bisa mundur lagi. Kode kematian ini sudah menguasainya, dan tak ada jalan lain selain melangkah ke depan. Langit pagi yang kelabu menyelimuti kota, tetapi Arif merasa bahwa matahari yang datang terlambat itu tidak bisa menyinari kegelapan yang ada dalam hatinya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah ia sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Hari ini, ia melangkah dengan tujuan yang lebih jelas. Ia harus menemukan buku yang disebutkan oleh penjaga museum, yang konon bisa memberikan kunci untuk memecahkan kode yang telah menjerat hidupnya. Meskipun petunjuknya samar, Arif merasa bahwa ia harus mengeksplorasi lebih jauh ke dalam kota yang kini terasa semakin asing baginya. Setiap sudutnya tampak menyimpan rahasia. Setiap jejaknya membawa dia lebih dekat pada ujian yang tak terhindarkan. Ia berjalan menelusuri jalanan sepi, mencoba mencari tahu apa yang tersembunyi di balik simbol-simbol dan angka-angka yang membingungkan itu. Arif mengingat apa yang dikatakan penjaga museum. Buku ini tersembunyi di dalam labirin pemikiran kuno. Keberanianmu adalah kunci utamanya. Kata-kata itu berputar-putar di benaknya, membuatnya berpikir apakah yang dimaksud dengan labirin pemikiran kuno adalah tempat-tempat yang memiliki sejarah tersembunyi, tempat-tempat yang terlupakan oleh waktu. Dia memutuskan untuk mengunjungi sebuah perpustakaan tua yang sudah lama tak didatangi banyak orang. Terletak di ujung kota, di antara deretan bangunan kuno yang nyaris terabaikan, perpustakaan itu tampak seperti sebuah tempat yang penuh dengan misteri. Dengan hati yang berdebar, Arif memasuki gedung itu, merasakan aroma debu yang kental, seolah-olah mengingatkan dia bahwa tempat ini sudah lama terlupakan. Namun, bagi Arif, tempat ini bisa jadi adalah kunci dari teka-teki yang harus ia pecahkan. Di dalam perpustakaan yang sunyi, Arif menyusuri lorong-lorong sempit, mengamati rak-rak penuh buku-buku tua yang hampir terlupakan. Setiap buku tampak seperti harta karun yang menyimpan rahasia, tetapi tidak ada satupun yang tampak langsung berhubungan dengan apa yang dia cari. Arif melangkah lebih dalam ke bagian belakang perpustakaan, di mana rak-rak lebih rapat dan hampir tidak ada cahaya yang masuk. Di sini, Arif merasakan hawa yang semakin dingin, seolah-olah ada sesuatu yang menyambutnya. Setelah beberapa saat mencari, ia tiba di sebuah rak yang tampak lebih tua dan rusak daripada yang lainnya. Di sana, ada sebuah buku yang berbeda dari yang lain. Sampulnya terbuat dari kulit tua yang sudah mulai mengelupas, dan judulnya hampir tidak terbaca. Dengan hati-hati, Arif menarik buku itu dari rak dan membuka halaman pertama. Di dalamnya, ia menemukan banyak tulisan yang tidak dikenalnya, tetapi beberapa halaman awal tampak familiar. Ada simbol-simbol yang sangat mirip dengan yang dia lihat di buku tua yang ia beli beberapa hari sebelumnya. Namun, buku ini jauh lebih mendalam dan kompleks. Saat membuka halaman berikutnya, Arif menemukan sebuah diagram yang menunjukkan pola-pola yang sangat rumit. Di bawah diagram itu terdapat kata-kata yang tidak ia pahami, tetapi ada satu bagian yang sangat menarik. Hanya mereka yang mampu menavigasi labirin pikiran kuno yang dapat mencapai jawaban sejati. Semua kode adalah petunjuk menuju pemahaman akhir. Namun, hati yang lemah tidak akan mampu menghadapinya. Seperti mendapat petunjuk baru, Arif berusaha menghubungkan kata-kata itu dengan pesan yang ia terima sebelumnya. Keberanianmu adalah kunci utamanya. Arif merasa bahwa semua ini bukan sekadar tentang memecahkan kode, melainkan tentang menghadapi ketakutan terdalam yang tersembunyi di dalam dirinya. Ia harus siap menghadapi segala konsekuensi, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Arif mengangkatnya dengan perasaan was-was. Suara di ujung sana terdengar serius dan tegas, seolah memperingatkan sesuatu yang sangat penting. Arif, waktumu hampir habis. Kamu harus memecahkan teka-teki itu. Jika tidak, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu bayangkan. Pilihan ada di tanganmu, tetapi ingat,
Tidak ada jalan keluar tanpa konsekuensi. Pesan itu membuat Arif terhenyak. Kematian, itu yang selalu mengintainya. Perasaan ketakutan semakin menggerogoti jiwanya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur sekarang. Tidak ada pilihan lain selain melanjutkan. Setelah meninggalkan perpustakaan dengan buku tua di tangan, Arif mulai mencari tahu lebih lanjut mengenai pola-pola dan simbol-simbol yang ia temukan. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya pada kesadaran bahwa ia sedang berada di jalur yang sangat berbahaya. Kode-kode yang tampak begitu misterius itu mulai terhubung dengan sebuah cerita besar yang telah lama terkubur. Beberapa hari kemudian, Arif kembali ke rumahnya. Kode 1972312 terus mengganggu pikirannya, tetapi kini ia merasa bahwa angka-angka itu bukan hanya sekadar simbol acak. Ia kembali mencoba untuk menghubungkannya dengan huruf-huruf alfabet. Kali ini, ia mendapat hasil yang berbeda. Dengan mengubah angka-angka tersebut menjadi huruf, ia memperoleh kata-kata SWXLF. Setelah memikirkannya sejenak, Arif sadar bahwa kata itu bisa jadi adalah petunjuk untuk tempat tertentu. Ia harus menemukan arti dari kata tersebut. Apa yang dimaksud dengan SWXLF? Apakah itu sebuah lokasi? Sebuah nama? Arif kembali mencari referensi, menghubungkan setiap petunjuk yang ia dapatkan. Namun, saat ia menelusuri internet, ia menemukan artikel tentang sebuah tempat yang pernah ada, yang kini telah dilupakan oleh banyak orang. Tempat itu bernama Sewilf, sebuah desa yang tersembunyi jauh di pedalaman hutan. Namun, ada yang lebih mengerikan dari itu. Desa ini konon dikenal sebagai tempat di mana orang-orang yang gagal dalam ujian kode kematian akan dibawa untuk menemui nasib tragis mereka. Tanpa berpikir panjang, Arif memutuskan untuk menuju ke sana. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri permainan ini dan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Saat ia mempersiapkan diri untuk perjalanan itu, dia tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan menjadi perjalanan terakhirnya. Waktu yang ia miliki semakin sedikit, dan ia harus menemukan jalan menuju tempat itu sebelum terlambat. Arif berjalan menuju takdir yang menunggunya, dengan tekad untuk memecahkan kode kematian yang telah menguasai hidupnya. Tapi di balik keberaniannya, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiran Arif. Apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang ia buat?